dari kitab Mutarjamat min A'malil Imam. Ya. Naskah-naskah atau materi-materi yang sudah diterjemah dari pengajian-pengajian atau makalah-makalah ya, yang menjadi karya dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita kemarin sudah mengawali dengan tema yang sebetulnya tema itu di pertengahan, yaitu tentang tapi karena kontekstual dengan momentum kemarin, yaitu tentang Maulid Nabi. Ya. Kita sudah jelaskan bagaimana refleksi beliau atas peristiwa Maulid Nabi ini. Ya. Dan sekarang kita akan membaca dari awal, yaitu dari Muqaddimah. Muqaddimah di halaman 9. Ya, kita buka Muqaddimah di halaman 9. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man sara ala hadih. Fa inna hadal kitab al-farid fi tasnifihi wa muhtawahu madharun min madahiri taufiqillahi azza wa jalla li thullatin mubarakatin min ahlil hubbi wal wafa'i was sidqi. Jadi pertama dalam muqaddimah ini diceritakan bahwa lahirnya kitab ini itu adalah bentuk daripada taufik Allah Azza wa Jal kepada sekelompok orang, sekelompok murid, sekelompok muhibbin ya, orang-orang yang menyukai atau yang menyukai, merasa menjadi murid, kemudian menunjukkan kesetiaan kepada beliau bahkan pada saat beliau ini sudah wafat. Jadi gini teman-teman, ini kitab ini ditulis tahun 2020, sedangkan beliau ini sudah wafat di tahun 2013. Jadi ini adalah kitab terjemah ya. Maksudnya ini adalah isinya adalah terjemahan ya. Jadi makalah-makalah yang beliau tulis kemudian diterjemahkan ke dalam setidaknya 2 bahasa, yaitu ke dalam bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Prancis. Kan nulisnya bahasa Arab. Nah, kemudian sekelompok orang ini itu adalah orang yang bahkan tidak pernah ketemu, tempatnya berjauhan. Jadi yang ada makalah-makalahnya beliau, lalu misalnya ada makalah kita baca di Indonesia, kita terjemahkan. Ada lagi yang baca orang Prancis misalnya, diterjemahkan. Nah, tulisan ini itu beredar di beberapa website ya, beredar di beberapa media sosial. Orang-orang ini hanya diikat oleh satu yang kalau dalam istilah hadis yaitu al-mutahabbina fillah. Memang adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Al-mutahabbina fillah. Jadi awalnya tulisan yang tersebar, ada yang namanya Fatimah Az-Zahra, seorang perempuan dari Mesir. Ini orang nggak pernah ke Suriah, tapi ikut menulis makalah, ikut menulis artikel, pokoknya khidmah lah untuk website beliau ini, penulis ini, yaitu website Nasimus Syam. Jadi ini memang betul-betul lahir dari satu ketulusan. Ya, orang-orang yang memang nggak mencari pamrih apapun dalam menulis atau khidmah untuk ilmu ini. Wa min babil wafa wa hirsan ala nisbatil fadli li ashabihi wa in kana kullu minhum ya'ba dzikrasmihi. Jadi tetapi karena bagian daripada menghargai penulis, meskipun sebetulnya sebagian tidak mau disebut namanya katanya, maka di sini saya sebutkan beberapa orang yang berkontribusi dalam penerjemahan ini.
Ada seorang yang namanya Muhammad dari Maroko, minal Maghrib, yang menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Jadi materi-materi yang didapat dari Syekh Al-Buti ini kemudian diterjemahkan oleh beliau dalam bahasa Prancis. Ada lagi seorang yang namanya Akil dari Tunisia. Ada lagi Abdul Karim dan istrinya dari Prancis. Inilah orang-orang yang menerjemahkan materi-materi ini ke dalam bahasa Prancis. Kemudian yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini namanya ada Torik dari Suriah sendiri. Lalu ada Mahdi dari Britania. Ya. Britania itu mana? Inggris ya. Orang-orang Arab menyebutnya Britania ya. Karena memang aslinya Great Britain ya. Kemudian wa min qabli dzalika al-akh Jawad min Amerika. Ada juga namanya Jawad dari Amerika yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu berapa? Ini mukadimah saja. Jadi makalah ini tadinya terpencar-pencar, diterjemahkan oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia, kemudian dikumpulkan. Dan pengumpulan ini terjadi di tahun 2020. Artinya 7 tahun setelah beliau wafat syahid. Ya. Nah, sekarang kita buka di halaman 9. Ya. Ini adalah sebelum kita akan membaca makalah-makalah beliau, alangkah baiknya kita mengenal penulis kitab ini atau penulis makalah-makalah ini siapa, biografinya seperti apa. Nubdatun, halaman 9 ya. Nubdatun an hayatil allamah al-imam asy-syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sekilas ya dari kehidupan al-allamah al-imam asy-syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sekilas tentang cerita kehidupan imam al-allamah. Al-allamah ini adalah artinya apa al-allamah? Apa? Orang yang apa? Sangat alim. Lalu kemudian al-imam. Imam ini diberikan biasanya julukan kepada seorang ulama yang ulama besar. Ya. Tidak semua ulama menyandang gelar imam. Ya. Lalu kemudian asyahid artinya apa? Orang yang wafat syahid. Ya. Karena beliau ini wafatnya syahid. Ya. Nanti akan diceritakan. Ulida am al-watis aimi'ah wa tis'awashri. Jadi lahir tahun 19 berapa? 1929. Di suatu daerah di tepi Sungai Dajlah. Sungai Dajlah ada di mana? Inda nuqtatit talaqi. Jadi di titik pertemuan antara baina hudud Suriah wal Iraq wa Turkiya. Jadi sungai ini menjadi perbatasan 3 negara, yaitu Suriah, Irak, dan Turki. Di suatu pulau, beliau lahir di satu pulau namanya Pulau Ibnu Umar atau dikenal dengan Pulau Buton, Butan. Makanya disebut Buti dari kata pulau ini, Buton ini. Ayahnya bernama Al-Allamah Mulla Ramadan Al-Buti. Ayahnya juga seorang ulama bernama Mulla. Sebenarnya namanya ya Ramadan. Mulla itu juga panggilan untuk seorang yang alim kayak kiai. Yang panggilannya Mulla. Mulla itu juga panggilan untuk ulama. Jadi di Indonesia panggilan ulama macam-macam. Ada yang disebutnya Tengku, ada disebutnya Yai, ada disebutnya Tuan Guru, ada yang disebut, ada yang manggilnya Syekh, ada yang manggilnya apalagi di sini Abuya, atau apapun lah panggilan ajengan kalau di orang Sunda, ajengan. Kalau di Turki
di Iran, di Persia itu beberapa daerah panggilan ulama itu adalah mulla. Jadi ayahnya beliau namanya Mulla Ramadan. Ayah namanya sebetulnya Ramadan ya. Cuman karena beliau seorang ulama dipanggil dengan mulla. Nah, mulla ini syekh. Alladzi hajar ila Dimashq isral ijra'at allati takhadhaha Ataturk. Jadi beliau ini aslinya lahirnya di Turki. Wilayah masuk ke Turki kemudian hijrah ke Damaskus karena kebijakan yang diambil oleh Ataturk berupa sekularisasi. Jadi Ataturk ini adalah seorang pemimpin Turki ya, pasca kejatuhan Utsmani ya, dinasti Utsmani. Dan kemudian Turki ini Ataturk ini menerapkan kebijakan sekuler yang anti terhadap Islam. Ataturk melarang adzan menggunakan bahasa Arab. Ataturk melarang perempuan untuk menggunakan jilbab dan seterusnya, ada banyak. Karena itu untuk menyelamatkan putranya, untuk menyelamatkan keislamannya, beliau hijrah ke Damaskus. Di Damaskus kemudian beliau sekolah. Tetapi peran yang paling besar pendidikan itu justru didapat dari ayahnya. Balkana liwalidihi ad-daur al-abroz. Jadi meskipun sekolah, tetapi peran yang paling besar itu di mana? Dari ayahnya. Makanya beliau cerita, kana abi ba'da dzalika huwa muallimi al-auhad. Ayah saya itu adalah guru utama saya. Ayah saya itu guru utama saya. Mengajarkan akidah, mengajarkan sirah, mengajarkan ilmu-ilmu alat, ya, dan seterusnya. Sampai beliau ini menghafalkan kitab Nazm Alfiyah kurang dari 1 tahun. Pada saat itu beliau belum balik, sudah selesai menghafalkan Alfiyah. Kemudian juga Nazm Fikih Al-Ghayah wa Taqrib itu 1200 bait ya, dihafal. Kalian nggak tahu kalau di tempat-tempat lain ya, di luar Jawa, kalian belajarnya dulu pesantrennya di luar Jawa, ada nggak tradisi seperti ini? Kalau di Jawa ini umum sebetulnya. Ya, saya dulu ngafalin Alfiyah, ngafalin Nazm Zubat. Alfiyah itu 1080-an bait. Kemudian ngafalin Amriti 200-an bait gitu. Nazm Zubat itu 1000-an bait. Itu biasa karena sambil nunggu guru datang untuk memulai pengajian, biasanya lalaran. Kalau di pesantren disebut lalaran ya, ngulangin nazm, nggak ngafalkan pun juga hafal sendiri karena tiap hari diulang-ulang terus. Nah, jadi beliau itu cerita bahwa kana abida ba'da huwa muallimi al-auhad. Guru utamanya justru adalah ayahnya. Ini juga nanti kalau kita jadi orang tua suatu saat, kita juga harus berperan seperti ini. Mendidik anak ini jangan pernah dipercayakan hanya kepada sekolah, ya. Jangan hanya pasrah total kepada pesantren. Jangan apalagi kepada kampus, nggak ngurusi apapun kampus. Ya. Tuh. Jadi tetap pendidikan yang paling dasar, fondasi utama itu dari rumah. Kita terbentuk hari ini dengan karakter kita, perilaku kita, etika kita, sopan santun kita, cara kita berinteraksi dengan orang, itu semuanya terbentuk di mana? Di rumah. Apakah kita itu punya empati kepada orang lain? Apakah suka bersih-bersih? Ataukah punya kepedulian? Apakah rajin? Itu terbentuk dari rumah. Kebanyakan begitu. Karena itu fondasi dasar. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan biasanya madrasatul ula. Sekolahnya anak sebelum pergi ke TK, SD itu ya ibunya di rumah. Tuh. Masing-masing kita pasti begitu. Kita tidur bangun jam berapa. Banyak yang awalnya semua terbentuk dari rumah. Dan orang yang paling peduli kepada kita itu siapa? Paling sayang pada kita. Orang tua kita. Orang lain itu ya peduli sebatasnya, semampu mereka. Tapi orang tua lah orang yang paling sayang kepada kita. Jadi kita nanti kepada anak-anak juga begitu, bahwa
pendidikannya anak-anak itu ke depan akan seperti apa, karakter anak-anak seperti apa, dibentuk di rumah. Makanya beliau juga cerita ini ya, gurunya yang paling utama itu ya orang tuanya sendiri, dan banyak tokoh yang seperti ini, yang dia cerita bahwa guru utamanya itu adalah orang tuanya sebetulnya. Kadang-kadang ya akhirnya pesantren, tapi pesantren itu melanjutkan modal dasar yang sudah didapat di rumah. Apalagi kuliah. Kuliah ini ya banyak pengembangan saja, pengalaman, pengembangan. Tapi fondasi-fondasi dasar itu didapat di rumah. Saya juga merasakan begitu kepada orang tua saya. Ya. Saya ini pesantren juga sudah ini sebenarnya. Pesantrennya sebentar. Ya. Justru yang paling banyak itu ya belajar kepada orang tua. Dari mulai sebelum subuh ya. Dulu pokoknya orang tua ini kerja keras lah. Subuh udah ngaji Quran, jam 8 ngaji lagi, terus kalau sampai nggak pinter salah anaknya, bukan salah orang tuanya. Tufiat walidatuhu walahu minal umri salah satu asyara aman. Beliau ini ditinggal wafat oleh ibunya di usia 13 tahun. Tapi kemudian setelah lulus SD, iltahaqo bijami' manjak inda Syekh Hasan Habban Akeh. Kemudian ketika lulus SD, dititipkan kepada seorang guru namanya Syekh Hasan Habban Akeh. Ini seorang ulama besar di Damaskus. Saya nggak menangi, tapi nama beliau sangat populer sekali dan punya banyak murid ulama-ulama besar di sana. Dan beliau waktu nitipkan atau memamitkan anaknya, meninggal anaknya di pesantren ini, beliau cerita saya Mullah Ramadan Al-Buti ini, ayahnya itu memberikan pesan yang sangat bagus sekali kalimatnya. Beliau mengatakan, ya alam ya bunaya, ketahuilah wahai anakku, annani law araftu anna tariq al-musil ilallah yukminu fi kashil qumamati minat turuq la ja'altu minka zakalan. Jadi beliau ingin memberikan semacam landasan filosofi kenapa naruh anaknya di pesantren. Beliau mengatakan, wahai anakku, seandainya beliau ini anak tunggal, anak laki-laki, anak tunggal. Wahai anakku, seandainya jalan untuk menuju Allah itu ada pada menyapu kotoran di jalanan, maka niscaya saya jadikan kamu sebagai tukang bersih-bersih. Ya. Kalau seandainya jalan menuju Allah itu dengan nyapu, maka saya jadikan kamu tukang sampah lah, ya. Juga ngambilin sampah. Artinya beliau betul-betul komitmen, pengen sekali yang dicari adalah jalan menuju Allah. Kalaupun jalannya harus dengan ngambilin sampah, maka beliau akan dijadikan sebagai tukang sampah. Walakini nadhartu fawajadtu anna tariq al-musil ila Allah wal ilmu bihi wa bidinihi. Tetapi saya kemudian berpikir bahwa jalan menuju Allah itu hanya dengan ilmu dan dengan agamanya, dengan mengamalkan agama Allah. Famin ajli dzalika qarartu an asluka bika hadza thariq. Karena setelah saya berpikir, mencari tahu secara mendalam, ternyata jalan untuk menuju Allah itu hanya dengan ilmu dan dengan amal. Karena itu saya taruh kamu di pesantren ini untuk meraih jalan ilmu.
Dan ini sangat betul sekali karena memang tidak ada jalan lain untuk menuju Allah itu kecuali dengan ilmu. Masalah pekerjaan ini nggak terkait pekerjaan apapun ya, tapi maksudnya tidak terkait pekerjaan tertentu, tapi fondasi dasar itu harus dengan ilmu. Meskipun pada akhirnya jadi tukang sapu di jalanan, tetapi harus ada ilmunya dulu. Karena kalau tanpa ilmu, kalaupun harus jadi tukang sapu, tapi tukang sapu yang berilmu gitu, ngerti caranya ibadah, ngerti caranya menjalankan agama. Itu nggak ada jalan lain untuk itu. Makanya seperti saya pernah cerita bahwa dalam salah satu makalah dikatakan innallaha la yu'badu bil jahli. Allah itu nggak mau disembah dengan kebodohan. Jalan satu-satunya ilmu, mau akhirnya mau jadi tukang ojek, mau jadi petani, mau jadi pengusaha, mau jadi politisi, mau jadi apapun, tetapi landasannya harus dengan ilmu. Karena ilmulah yang membuat ibadah kita ini sah. Kita ngerti sebelum sholat wudhu dulu karena apa? Ilmu. Kalau nggak punya ilmu, mungkin nggak punya wudhu, habis nyentuh perempuan atau habis ke kamar mandi terus kemudian langsung sholat, dan tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, jadinya mimpi basah, tidak mandi, sholat, akhirnya apa? Tidak sah sholat. Ibadahnya tidak sah. Niatnya mau mencari ridho Allah, tapi kemudian mau bunuh diri, akhirnya nggak diterima ibadahnya. Agamanya nggak diterima, karena tidak dengan ilmu. Jadi jalan utama untuk menuju Allah itu adalah dengan apa? Dengan ilmu. Itu modal paling utama ya, dengan ilmu. Sebelum yang lain-lain itu harus dengan ilmu. Di Nadum Zubat itu dikatakan a'maluhu mardudatun latuk balu. Orang ibadah, mau ibadah apapun, bahkan ketika dia sampai mengorbankan nyawanya, tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun latuk balu. Amal-amalnya tidak akan diterima, amalnya semua ditolak. Teroris jadi melakukan bom bunuh diri, mungkin menghadap Allah tolak semua. Orang dia di ibadahnya tidak dengan ilmu, hanya modal semangat. Karena itu ilmu ini yang paling utama. At-tariq al-musil ilallah wal ilmu bihi wa bidinihi. Jalan yang membawa kita kepada Allah itu adalah dengan jalan ilmu. Makanya ya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu ini adalah wajib. Dan jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah berilmu. Kita mencari ilmu ya sampai kapanpun. Selalu saja pasti akan ada yang kurang. Ini ya, diingat-ingat, ini kalimat menurut saya bagus sekali. Wahai anakku, seandainya saya tahu bahwa jalan menuju Allah itu adalah dengan membersihkan sampah di jalanan, maka saya akan jadikan kamu sebagai tukang sampah. Tapi saya mengetahui, tetapi saya kemudian menemukan bahwa ternyata jalan menuju Allah itu adalah dengan ilmu. Karena itu saya sudah memutuskan menaruh kamu di pesantren ini, ya, supaya meraih jalan ilmu tadi itu. Dan ini adalah jalan ibadah yang paling utama, adalah jalan ibadah dengan ilmu. Ya tentu jalan menuju Allah pada akhirnya banyak, tapi harus dilandasi ilmu dulu. At-turuq ilallah kasiratun, ya. Ada dalam kalimat ulama yang lain itu bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu sangat banyak, sebanyak nafasnya makhluk, artinya saking banyaknya. Jadi jalan menuju Allah itu ya tidak hanya pada satu perbuatan tertentu, ya. Sangat banyak sekali jalan menuju Allah, tapi landasnya harus. Lalu kemudian summa syaddada alayya wa akada katsiran. Kemudian orang tuanya ketika menaruh
beliau di pesantren, pesan betul bahwa Allah aj'ala qasdi min dirasati hadzal ilmi ayya syahadatin aw wazifatin. Orang tuanya menekankan betul agar supaya selama belajar menuntut ilmu itu tidak menjadikan tujuan mencari ilmu itu adalah ijazah ataupun pekerjaan. Jadi kita menuntut ilmu ya apa? Ya lillahi ta'ala. Karena memang menuntut ilmu itu diperintahkan oleh Allah. Bukan mencari apa? Ijazah. Bukan mencari pekerjaan. Apakah kalau nggak punya ijazah nggak makan? Itu. Ya, makan nggak makan tidak ditentukan oleh ijazah. Tidak ditentukan. Jadi kita mencari ilmu ya murni karena memang mencari ilmu itu adalah perintahnya Allah. Bukan kita mau nyari ijazah, bukan karena kita mau nyari pekerjaan. Itu diingat-ingat. Ini bukan hanya pesan untuk beliau, ya untuk kita. Kita baca ini tujuannya untuk mengambil pelajaran ini. Ya. Sampai kapanpun ya kita belajar tujuannya adalah karena memang belajar itu diperintahkan oleh Allah. Bukan nyari ijazah, bukan mencari pekerjaan. Betapa banyak orang kalau cuman nyari pekerjaan, kalau ijazah ini, kalau rezeki ini ditentukan oleh ijazah, betapa banyak orang yang nggak sekolah dan menjadi miliarder. Ya. Ada Dahlan Iskan, lulusan pesantren, cuma madrasah aliyah, bisa jadi menteri BUMN. Ya. Direktur-direkturnya, komisarisnya, profesor-profesor, semua dia yang justru dia gitu. Lalu betapa banyak ya Cina-Cina itu nggak pada sekolah, tapi jadi pengusaha dan anak buahnya juga orang-orang yang pendidikannya tinggi. Rezeki tidak ditentukan oleh ijazah. Lalu kemudian watarokani amanatan baina yadihi wa fi ma'hadi. Nah, beliau tinggal di asrama. Wafi ayami sulasa. Nah ini poin pentingnya juga adalah wafi ayami sulasa. Kuntu atalaqqa ala walidi mazidan minad durus. Meskipun beliau ini sudah di pesantren, sudah tinggal di asrama di pesantren, setiap hari Selasa orang tuanya datang. Untuk apa? Mazid atalaqqa mazidan minad durus, untuk memberikan penguatan atas pelajaran-pelajaran. Ini pelajaran bagi kita nanti kalau kita jadi orang tua. Nah, saya sudah jadi orang tua, kalian nanti jadi orang tua gitu. Beliau setiap hari Selasa orang tuanya datang. Artinya tidak memasrahkan secara total anaknya mau jadi apapun setelah di pesantren terus seakan-akan tanggung jawab orang tua itu lepas. Enggak begitu. Tetap orang tua ini harus kontrol. Karena itu kepedulian orang tuanya ini luar biasa. Tiap hari Selasa datang, kontrol materi apa yang sudah dipelajari. Belajar apa minggu ini? Berikan tambahan-tambahan ya. Sampai beliau ini wafat hafidhu ala yadihi uqudul juman Suyuti. Khatam kitab uqudul juman, ini kitab sulit. Kalau di pesantren udah untuk santri yang senior. Kama darastu alaihi kutuban fil mantiq. Kemudian Jamul Jawamek. Ini juga kitab cukup sulit ya. Ini seperti itu. Ya, kita sekarang banyak anak yang gagal pendidikannya itu ya karena orang tuanya memang nggak bertanggung jawab. Padahal di Al-Quran itu apa kalimatnya? Qu anfusakum wahlikum. Jagalah kalian dengan keluarga. Artinya kalau keluarga itu, atau dalam hadis Nabi mengatakan alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian. Kalau Nabi bicara ajarilah anak-anak kalian, berarti Nabi bicara kepada siapa? Kepada orang tua. Tanggung jawab ngajar itu bukan ada di tangan kiai setempat misalnya atau siapa. Tanggung jawab itu ada di tangan orang tua. Ya. Nah, kalau orang tuanya tidak mampu, ya nih, titipkan anak itu di pesantren, tetapi tidak dilepas total. Orang tuanya tetap harus memotivasi,
harus mengawasi. Di pesantren yang diurus santrinya banyak, santrinya ratusan, malah kalau di Jawa Timur pesantren Lirboyo santrinya 43.000. Gimana cara kiai ngontrol 43.000? Jadi tanggung jawab itu tetap, tanggung jawab utama tetap ada pada orang tua. Kiai sifatnya membantu, ustadz itu membantu, guru membantu. Tanggung jawab utamanya yang diperintahkan oleh Allah untuk ngajar itu ya orang tua. Gitu. Hanya beliau ini punya orang tua yang sangat teladan sekali. Teman-teman kalau mau baca bagaimana biografinya orang tuanya itu, baca kitab judulnya Hadza Walidi. Hadza Walidi. Itu cerita beliau tentang orang tuanya seperti apa. Wa fi tilkal fatrati taqaddama lil khitabati wa sa'adal mimbar wa lam yakun qad jawaza ba'da sabi'a asyar. Beliau ini sudah khutbah, naik ke mimbar ceramah di mana-mana sebelum usia 17 tahun. Nah, kalian 17 tahun jadi apa? Bisa apa? Beliau waktu itu 17 tahun sudah menjadi khotib di masjid. Raghabahu ba'da asatidatihi. Ya. Tapi jangan merasa terlambat. Nggak ada kata terlambat. Ada banyak ulama. Jadi begini teman-teman, ada ulama yang memang sejak kecil sudah sangat meniti jalan keulamaannya ini sudah sangat jauh lah, gitu ya. Seperti Imam Syafi'i itu, bayangkan 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Hadis Muwatta yang tebal itu 10 tahun sudah hafal. Umur 15 tahun sudah menjadi mujtahid. Artinya sudah sangat alim, sudah bisa ijtihad hukum sendiri. Memang ada ulama-ulama yang seperti itu, tetapi juga banyak ulama-ulama yang baru belajar di usia tuanya. Banyak. Karena itu kita jangan putus asa. Ada beberapa orang yang pernah diceritakan. Ada seorang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok, orang preman. Semua kejahatan mungkin sudah dilakukan, bunuh orang, minum khamar, judi dan seterusnya, semua sudah dilakukan hidupnya. Sampai di usia tua ketika dia akan merampok suatu rumah, dia turun, udah naik nih ke rumah orang, dia mau turun dari dalam rumah itu, dia dengar yang punya rumah ini perempuan itu lagi membaca ayat, lagi ngaji. Ayat itu adalah ayat awalam yaral ladzi alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk menundukkan hatinya kepada Allah. Kemudian Fudail bin Iyad itu karena mendengar ayat itu bersamaan dengan datangnya hidayah Allah, pada saat itu juga Fudail mengatakan laqad anal awan, sekarang waktunya. Dan beliau kemudian taubat yang sangat tulus dan sangat serius, ya. Dan Fudail itu menjadi seorang ulama besar di zamannya sampai sekarang, ya. Kita sampai sekarang masih sering mengutip kata-kata kalimat dari Fudail bin Iyad. Itu adalah orang yang taubatnya di usia tua. Kita ada yang seperti beliau ini, ya, yang menjadi ulama memang sejak kecil, tapi banyak juga tokoh-tokoh ulama yang justru mendapatkan hidayah itu di akhir umurnya, dan itu bisa gitu. Dan ada banyak ulama-ulama yang lain yang seperti ini. Lalu kemudian raghabahu ba'du asatidatihi fi hifdzil Qur'anil Karim wa syaja'uhu 'ala dzalik. Beliau ini di pesantren dimotivasi atau didorong oleh ustadznya untuk menghafalkan Quran. Dan beliau mau. Tetapi kemudian ketika diketahui oleh orang tuanya
orang tuanya bilang bahwa menghafal Quran itu memang pahalanya besar. Tetapi hati-hati, dosanya juga sangat besar ketika orang menghafal Quran itu kemudian melupakan hafalannya. Jadi orang tuanya ini termasuk yang tidak merekomendasikan untuk menghafal Al-Quran. Ya. Dan ada beberapa ulama yang seperti ini. Ada beberapa ulama yang seperti ini. Beliau-beliau ini jadi lebih menekankan pada resiko ketika seseorang itu menghafalkan Al-Quran kemudian lupa. Karena laki-laki ini kan tanggung jawabnya banyak. Mungkin akan ngurus keluarga, mencari nafkah dan seterusnya. Khawatirnya nanti tidak sempat murojaah. Lebih baik menghafal Quran itu perempuan. Perempuan lebih banyak di rumah dan seterusnya. Ada ulama-ulama yang seperti ini. Seperti orang tuanya beliau ini juga termasuk yang berpegang bahwa laki-laki sebaiknya belum menghafalkan Al-Quran. Menghafal Quran itu kan ya pahalanya besar, tapi kan bukan suatu kewajiban. Dan kalau lupa itu dosanya besar. Tapi kalau mampu ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Cuman beliau ini menekankan daripada resikonya besar, mendingan memperkuat keilmuannya seperti itu. Tetapi meskipun beliau nggak menghafalkan Al-Quran, setelah dipesani begitu beliau berhenti, tidak menghafalkan Al-Quran lagi. Tetapi minal muksirin aliti tilawah. Beliau ini termasuk orang yang banyak membaca Al-Quran. Yakhtimu fi kulli salasati ayamin khutmah. 3 hari sekali khatam Al-Quran. 3 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Ya. Setiap hari beliau memang tidak ngapalin Quran, tetapi setiap hari membaca 10 juz. Nah, karena beliau ini saking seringnya menghatamkan Al-Quran, tidak sengaja hafal sendiri, ya. Hafal dengan sendirinya itu. Dan hafalan Quran ini sangat mempengaruhi kemampuan bahasa beliau. Tazawwaja wa hufiz taminata asyar, menikah di usia 18 tahun. Ya, menikahnya di usia berapa? 18 tahun. Dalam kesempatan yang lain diceritakan ada beberapa kisah. Jadi beliau ini menikah 18 tahun. Dinikahkan oleh orang tuanya. Ya. Sebetulnya beliau belum pengen nikah 18 tahun, itu kan lagi mungkin sedang semangat-semangatnya belajar ya. Tetapi oleh orang tuanya disuruh untuk menikah. Dan beliau ini ya sebagai seorang yang ngerti agama, ya, sangat taat kepada orang tuanya. Ketika disuruh menikah ya menikah. Ya. Mungkin pertimbangan orang tuanya ya menyelamatkan agar anaknya lebih terjaga ya. Menikah di usia muda 18 tahun, sudah nggak mikir pacaran lagi dan seterusnya, sudah terjaga lah, lebih terjaga. Orang-orang tua kita dulu kan juga begitu, nikah di usia yang muda. Dan beliau ikuti, meskipun pada saat itu beliau sebenarnya tidak ingin menikah. Apalagi pernikahan itu dilakukan dengan seorang perempuan yang tidak beliau kenal, jadi dijodohkan. Tapi ini kisah yang cukup masyhur ya, bagi orang yang beriman. Beliau ini suatu ketika malam pertama di hari pernikahannya, kemudian subuh-subuh pintunya diketok oleh ayahnya. Subuh-subuh pintunya diketok oleh ayahnya. Beliau sudah berpikir sudah mengira bahwa apakah ini apakah sudah kesiangan saya ini bangun gitu. Ternyata orang tuanya menyampaikan menyampaikan kabar gembira bahwa semalam beliau itu, orang tuanya ini bermimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi itu menyampaikan tahniah, menyampaikan selamat atas pernikahan beliau. Jadi
Jadi ya memang keluarga ini keluarga yang istimewa. Ya. Ada beberapa kisah yang lain yang seperti itu. Jadi Allah itu memang ngasih kelebihan ya kepada orang yang dikehendaki. Ada seperti yang baru wafat kemarin ya, namanya Kiai Toifur, orang Purworejo, Jawa Tengah. Beliau dulu pesantren di Mekah, di tempatnya Said Muhammad Al-Maliki. Beliau ini masyhur sebagai orang yang sering sekali ditemui oleh Nabi dalam mimpi. Dan mimpi bertemu Nabi itu adalah bertemu dalam kenyataan, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, itu anugerah. Ya. Anugerah, memang Allah milih beberapa hambanya untuk mendapatkan keistimewaan seperti itu. Beliau juga begitu, pada saat nikah itu diberikan ucapan selamat oleh Nabi melalui ayahnya. Itu. Dan sudah contoh misalnya kisah lain. Beliau salah satu kitab yang beliau tulis itu adalah tentang, jadi gini, sebelum itu beliau ini punya anak putri, punya anak perempuan satu. Suatu ketika anak perempuan ini mimpi, dan kemudian mimpi ini ditemui oleh Sayyidah Aisyah, dan kemudian beliau cerita kepada ayahnya. Sayyidah Aisyah itu semalam menitipkan salam dan menyampaikan ucapan terima kasih. Anaknya tidak tahu apa-apa. Nah, ternyata ketika itu disampaikan kepada beliau, pada Syekh Al-Buti ini, beliau baru cerita bahwa beliau ini sedang menulis kitab, judulnya adalah Aisyah Ummul Mukminin. Kitab ini belum terbit. Isinya adalah meluruskan fitnah-fitnah miring yang menimpa Sayyidah Aisyah. Bahwa Aisyah ini tukang maksiat, bahwa Sayyidah Aisyah ini merebut kekuasaan dari Ali, dan seterusnya. Beliau mencoba meluruskan dari kitab itu. Kitabnya belum terbit, anaknya ditemui dalam mimpi oleh Sayyidah Aisyah, kemudian menyampaikan salam dan ucapan terima kasih. Itu kisahnya masyhur. Ya ada perkara gaib seperti itu tuh ada. Ya. Dan kita sebagai orang beriman ya percaya dengan adanya hal-hal yang gaib itu. Ya kalau kita nggak percaya sama yang gaib, gimana kita mau iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan memang ini ya, memang orang ini memang orang yang bertakwa. Lain lagi kalau yang aku kayak Mama Kupron, ya lain lagi itu. Nah, kalau kayak Panji Gumilang, kalau orang benar-benar ahli ibadah bersih, kita percaya dengan cerita-ceritanya yang seperti itu. Lain lagi kalau orangnya nggak ada bawaan sama sekali, ya itu ngedabrus namanya. Nah. Dan beliau nggak pernah cerita. Ini yang ceritakan orang. Lain lagi kalau yang cerita yang bersangkutan membranding diri, wah itu banyak bohongnya kalau itu. Beliau itu di dalam ketika menulis tentang ayahnya, nggak ada satupun kisah tentang karomah misalnya ataupun nggak ada, terselip satupun nggak ada. Karena memang niatnya memberikan keteladanan. Kalau karomah itu kan nggak bisa ditiru. Ya. Ada seorang ulama mampu menghidupkan orang mati misalnya, itu kan bisa terjadi. Karena apa yang terjadi pada Nabi itu mungkin terjadi pada walinya Allah. Nabi Isa dulu mampu menghidupkan orang mati. Ada ulama yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi kan nggak bisa ditiru menghidupkan orang mati ini. Beda lagi kalau akhlak, ya, bisa tiru. Itu yang diceritakan. Nah, gitu ya. Jadi beliau menikah di usia 18 tahun, mempunyai anak laki-laki 6 dan perempuan 1. Beliau di awal karir keilmuannya lebih senang menulis buku-buku tentang sastra. Salah satunya adalah buku Amamal Mir'ah, di depan cermin. Dan ada salah satu novel yang beliau terjemahkan dari bahasa Kurdi ke dalam bahasa Arab. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dan laris sekali novel ini. Kalau ada kesempatan silahkan dibaca novel itu, karena ini novel
yang bagus, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah yang ada di dalamnya. Judul novelnya itu judulnya Mamozen. Mamozen, nanti kalian googling, kayaknya sudah ada PDF-nya. Mamozen, baca itu banyak ya kisah-kisah yang menarik dan penuh dengan pelajaran. Mamozen itu kisah tentang cinta, tetapi betul-betul cinta yang suci. Bukan cinta tentang pacaran, tentang kenakalan remaja, ya. Tapi ini betul-betul cinta yang tulus, cinta yang suci. Wal atifah al multahibah wal wafa an nadir, dan tentang kesetiaan yang sangat sulit ditemui. Ini kisahnya Mamozen. Banyak orang yang sudah membaca, memberikan review, rata-rata tersentuh lah. Gitu. Banyak yang menangis ketika membaca novel itu. Dan Mamozen ini tokoh nyata. Ada makamnya. Jadi dan makamnya itu konon karena makamnya ada di Turki. Menurut cerita orang Turki, makam itu memang selalu ditumbuhi oleh bunga. Selalu ditumbuhi oleh bunga. Sementara yang diceritakan sebagai pengkhianatnya itu, di novel itu, makamnya selalu ditumbuhi oleh duri. Dan itu menjadi legenda yang nyata gitu di Turki. Karena memang berangkatnya dari kisah nyata. Oke, lalu kemudian tahun 54 di usia 25 tahun beliau berangkat ke Kairo untuk kuliah di Al-Azhar, Mesir. Tapi meskipun sudah di Kairo, beliau masih terus mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah. Seterusnya. Beliau sempat menjadi dosen dan kemudian berangkat ke Kairo lagi untuk mengambil gelar profesor dengan atau doktoral ya, dengan disertasi judulnya adalah Dhawabitul Maslahah fi Syari'atil Islamiyah. Beliau menulis tentang parameter maslahat. Jadi gini, kita beragama ini, agama itu ingin menciptakan apa? Maslahatan. Ya, itu sudah pasti. Syariat itu isinya adalah maslahat. Makanya kaidahnya mengatakan idza wujidil maslahah fastamma syar'ullah. Di mana ada kemaslahatan, disitulah agama. Ya, di mana ada kemaslahatan, disitulah ada agama. Nah, agama ini tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, tapi maslahat itu parameternya apa? Nah, itu yang beliau tulis. Karena kadang-kadang ada orang yang terlalu gegabah, misalnya katakan, wah ini maslahat, saya mau judi lah. Orang judi ini maslahat, menang kan dapat hadiah. Nah itu ngawur namanya. Maslahatnya maslahat yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, dan itu maslahat itu bukan maslahat yang muhaqqaqah, karena judi itu justru mendatangkan madharat. Nah itu karya beliau, disertasinya tentang maslahah, dhawabitul maslahah. Lalu kemudian beliau tahun 65 menjadi profesor di Universitas Damaskus, menjadi dekan, dan selama bertahun-tahun beliau menjadi akademisi yang murni, ya, mengajar di kampus dan kemudian di masjid. Awalnya di Masjid Sinjikdar, namanya masjid kecil, tapi karena jamaahnya semakin banyak, akhirnya pindah ke masjid yang besar, yaitu Masjid Iman. Dan beliau mengajar di masjid yang lain, di Masjid Umawi namanya. Kalau di Jakarta seperti Masjid Istiqlal. Sampai suatu ketika di tahun 85, kemudian takdir membawa beliau bertemu dengan Presiden Hafidh Al-Assad zaman itu 85 ya, bapaknya Bashar Al-Assad. Atas permintaan dari Presiden untuk ketemu dengan beliau setelah membaca kitabnya. Dan setelah pertemuan itu kemudian Presiden sering mengundang beliau untuk berdiskusi, ngobrol dalam waktu yang cukup panjang. Bahkan beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan kepada Presiden
tentang kebijakan presiden di Suriah. Bagaimana beliau memberikan masukan agar orang-orang yang dipenjara tanpa kesalahan itu agar dikeluarkan, dan orang-orang yang terusir dari terusir dari negaranya agar dibukakan pintu untuk kembali ke Suriah. Termasuk banyak hal yang lain yang beliau berikan masukan tentang, terutama tentang urusan pendidikan, syariat, kemudian tentang media, dan tentang kitab-kitab. Dan kedekatan dengan presiden ini kemudian menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Ya pasti ya, politik itu ya pasti resikonya begitu. Makanya kemudian ketika dekat dengan Asad, banyak orang kemudian oh ini ulama pemerintah dan seterusnya. Tapi tabayan alinasi jami'an fima ba'd butlanaha wa tafaqutiha. Kan selalu ulama yang dekat pemerintah ini pasti mendapatkan fitnah. Mana ada ulama dekat dengan pemerintah tidak mendapatkan fitnah. Padahal jalan untuk bisa menasehati pemerintah itu dengan apa? Ya dengan kedekatan. Kalau nggak dekat gimana mau menasehati? Justru dengan dekat itu membawa banyak maslahat karena bisa memberikan masukan-masukan seperti tadi itu. Adapun tuduhan menerima, wah ini pasti menerima duit ini dari pemerintah. Ya, kemudian terbukti setelahnya bahwa tuduhan-tuduhan itu nggak ada yang benar. Nah, lalu kemudian karena li syekh mauqifun mutamayyizun minal ahdas ad-damiyah allati waqa'at fil Jazair. Syekh Al-Buti ini punya pendapat yang unik pada saat perang saudara di Aljazair. Jadi Aljazair ini pernah mengalami perang saudara waktu kalian belum lahir. Aljazair itu mengalami perang saudara tahun 91. Waktu itu ada partai FIS namanya Al-Jabhah Difa'iyah Al-Islamiyah. Itu menang di Aljazair, kemudian dibatalkan kemenangan FIS itu oleh pemerintah Aljazair waktu itu. Kendali negara diambil alih oleh militer, dan beberapa orang itu mengatakan kita harus jihad melawan pemerintah. Nah, beliau termasuk orang yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari jihad. Melawan pemerintah itu bukan jihad. Gitu. Waktu itu beliau dikecam oleh banyak orang, ya. Tapi setelah itu beberapa tahun setelahnya kemudian orang-orang yang tadinya mengecam itu semuanya mengoreksi. Ya, beliau menulis kitab judulnya Al-Jihadu fil Islam, jihad dalam Islam. Kaifa nutabbiquhu wa kaifa nutabbiquhu wa kaifa numarisuhu. Ya. Ini salah satu kitab tentang jihad yang paling bagus yang adalah yang ditulis oleh beliau menanggapi situasi yang terjadi di Aljazair pada tahun 91. Dan kitab ini akhirnya mendapatkan pengakuan yang luas, direkomendasikan oleh 40-an ulama besar dunia. Nah, seperti itu. Jadi beliau itu ya begitu, selalu menekankan bahwa memberontak kepada pemerintahan yang sah itu bukan jihad dan itu adalah hukumnya haram. Wa min abrozil afkar allati tamayyaza biha fi masiratil ilmiyah wa da'wiyah. Beberapa pemikiran utama beliau tentang ilmu dan tentang dakwah. Pertama, beliau ini termasuk orang yang mengkritik para pemikir Islam yang meninggal. Jadi pemikir Islam tapi sekuler. Jadi dia dosen misalnya, tapi nggak sholat, nggak baca Quran, dan seterusnya. Padahal kata beliau itu adalah azadul awal fitoriqid da'wati ila Allah. Itu adalah modal dasar. Percuma kalau cuman menguasai ilmu tapi tidak ada rohaninya. Karena aspek rohani ini adalah modal dasar seorang dai. Jadi jangan hanya mengandalkan ilmu, ya. Persoalan rohaniah ini juga penting. Lihat banyak orang yang alim tapi ucapannya nggak nyampe ke hati. Kenapa? Ya karena rohaninya tidak ada. Tapi kadang-kadang orang ngomong sederhana gitu,
tapi yang dengar itu masuk gitu. Seterusnya contohnya, nah itu beliau mengkritik fenomena adanya intelektual muslim tapi meninggalkan aspek-aspek rohani tadi itu, meninggalkan ibadah, zikir, wirid, padahal itu adalah modal utama dalam berdakwah. Beliau ini orang yang hatinya sangat lembut, baka, ya, banyak menangis. Nah, kalau lihat videonya di YouTube, banyak pada saat pengajiannya beliau kemudian menangis. Ya. Lam yatawaqaf an nushil hakim, tidak pernah berhenti menasehati, memberikan masukan kepada pemerintah. Sirron wa jahron, ya, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Tasyabba'at ikhtisasatuhu al-ilmiyah wal fikriyah. Beliau ini spesialisasinya sangat beragam sekali. Fil ulum al-aqliyah wan naqliyah. Baik itu ilmu-ilmu yang rasional maupun ilmu-ilmu yang nakli. Nakli itu ya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nakli, ilmu akli ini ya filsafat dan seterusnya. Beliau kuasai. Jadi beliau ini menguasai banyak sekali bidang dan menulis kitab, dan nanti di akhir ada kitab-kitabnya beliau. Menulis kitab itu juga bidangnya sangat beragam sekali. Rata-rata cendekiawan atau ulama hari ini itu kan akademisi hari ini kecenderungannya spesialis. Ya, spesialis itu membuat tulisan atau menguasai satu bidang. Itu saja gitu. Misalnya contohnya seseorang mendalami ekonomi syariah, ya sudah ekonomi syariah itu saja. Itu spesialis. Tipe yang kedua itu adalah yang disebut dengan generalis. Generalis itu menguasai banyak bidang. Nah, seperti itu. Nah, beliau ini termasuk yang menguasai banyak bidang karena beliau ini menulis banyak kitab yang temanya kadang-kadang sangat jauh sekali. Contoh nulis kitab tentang akidah, nulis kitab tentang sirah, nulis kitab tentang tasawuf, nulis kitab tentang filsafat, nulis kitab tentang politik, nulis kitab tentang sosiologi, dan semuanya jadi kitab yang laris. Gitu. Penguasaannya sangat luas dalam bidang-bidang ilmuwan. Makanya banyak yang menjuluki beliau sebagai Ghazali hadal asr, Imam Ghazali di era sekarang. Dan kitab yang ditulis beliau itu bukan kitab yang sederhana, karena balwa jahal gharbiyina bitasfihi afkarihim wa ibrazid dalail al-ilmiyah. Beliau mengkritik banyak cendekiawan atau banyak akademisi-akademisi dari barat berdebat dalam filsafat misalnya. Jadi coba bayangkan aja, beliau seorang yang ahli usul fikih, nahwu shorof, tapi ketika debat masalah filsafat beliau juga menguasai, bahkan debat dengan tokoh-tokoh akademisi dari barat gitu. Dan kitab-kitab yang beliau tulis ini emang nggak sederhana. Bahkan orang-orang Arabnya sendiri banyak yang nggak bisa baca karena memang bahasanya ada buku-buku yang sederhana, tapi kalau kayak kitab beliau Kubrul Yakiniyat itu misalnya, itu memang sulit dibaca oleh banyak orang Arab sendiri. Sulit lah, gimana kalian membaca majalah Prisma misalnya atau majalah sastra yang sangat tinggi, sulit memahaminya meskipun padahal itu ditulis bahasa Indonesia gitu, karena ketinggian bahasanya gitu. Nah, lalu kemudian beliau sendiri terlibat dalam banyak konferensi, ya, menyampaikan banyak materi sebagai narasumber di berbagai negara. Misalnya beliau menjadi pemateri di Majelis Parlemen Uni Eropa tentang minoritas dalam Islam. Ya. Beliau menjadi banyak penasihat lah di Prancis, di Abu Dhabi, itu ada beberapa daftarnya, termasuk menjadi komite tinggi di University Oxford di Inggris, ya, salah satu kampus terbaik dunia. Beliau juga mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah Man of the Year, ya,
Syakhsiyatul Am tahun 2004. Lalu kemudian beliau juga punya program-program televisi seperti Ma'al Buti fi Qadaya Sa'ah, Ma'al Buti fi Hayatihi wa Fikri, dan banyak program-program yang lain ada di YouTube gitu, ya. Sekarang karyanya beliau, wahia kasiratun jiddan nahazatil khamsin, ya. Beliau ini menulis kitab sangat banyak, lebih dari 50, bahkan ada yang menghitung 70. Mungkin pada saat ini profil ini ditulis itu belum memasukkan kitab-kitab yang terbaru. Beliau menulis kitab diantaranya begini, ya. Al-insan musayyar am mukhayyar. Manusia itu sebetulnya memilih sendiri tindakannya atau sudah ada yang gerakkan, ya, seperti wayang di atas panggung itu kan tergantung dalang, ya. Mau mukul, mau nendang, mau tidur. Apakah begitu atau manusia menentukan sendiri tindakannya? Itu dibahas di dalam kitab itu. Kemudian beliau juga menulis tentang Hada Walidi, itu menceritakan tentang orang tuanya. Terus kemudian Muhadharat fil Fiqhil Muqarin, itu adalah tentang fikih perbandingan. Beliau juga menulis tentang Al-Hubbu fil Quran, cinta menurut Al-Quran. Lalu beliau juga menulis Manhajul Hadarah Al-Insaniyah fil Quran, tentang peradaban manusia menurut Al-Quran. Lalu ada lagi kitab yang penting, yaitu Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhadidu Syariah Al-Islamiyah, bahwa fenomena anti terhadap madhab itu adalah satu bid'ah yang mengancam syariat Islam. Kan ada ya, gak usah pakai madhab, langsung Al-Quran Sunnah, itu ancaman bagi syariat Islam. Karena orang awam gak mungkin bisa langsung Al-Quran Sunnah, pasti harus mengikuti ulama. Karena itu gerakan anti madhab itu membahayakan syariat Islam. Lalu beliau juga menulis As-Salafiyah marhalatun zamaniyatun mubarakatun walaisat madhabun islami. Salafi, ini kritik beliau terhadap Salafi Wahabi. Salafi itu adalah yang disebut Salafi, Salaf itu adalah periode tertentu di masa lalu, yang periode emas, periode keemasan dalam Islam, tapi bukan madhab. Jadi nggak ada madhab saya Salafi, nggak begitu, nggak ada madhab Salafi itu. Salaf itu adalah hanya kurun, periode keemasan di awal Islam, tapi itu bukan madhab. Ya, begitu ya. Sekarang kalau mau mengikuti madhab salaf, yang mau diikuti siapa? Masing-masing sahabat itu berijtihad, dan ijtihadnya sebagian berbeda-beda. Ada ada ahlul ra'yi, misalnya orang-orang yang ada ahlul ra'yi, ada ahlul hadis, misalnya ulama-ulama sahabat yang ada di Madinah itu cenderung sebagai ahlul hadis. Ulama-ulama yang di Irak itu cenderung sebagai ahlul ra'yi. Lalu kemudian semua ulama madhab yang 4, dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu semuanya hidup di era kurun salaf. Jadi kalau ngomong salafi, ya mestinya beliau-beliau ini itu yang diikuti, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang baru lahir abad ke-18 kemarin. Itu. Lalu beliau mengatakan salafi itu bukan mazhab, tapi salafi itu kurun yang pernah ada dalam Islam. Lalu syakhsiat istauqafatni, ada beberapa tokoh yang dianggap oleh beliau sebagai tokoh-tokoh yang istimewa. Lalu beliau juga menulis tentang al-mar'ah baina dughyanin nizamil gharbi wa lataifit tasyri' ar-rabbani, tentang perempuan. Ini tema yang pernah sangat populer sekali karena tuduhan barat yang mengatakan bahwa Islam itu mendiskriminasi perempuan. Nah, beliau dalam tulisan ini menyebutkan perbandingan antara perlakuan sistem barat dengan Islam terhadap perempuan. Tughyanin nizamil gharbi, ya, sistem yang menzalimi perempuan dalam sistem yang terjadi di barat, dan
kelembutan syariat Islam terkait perempuan. Lalu ada kitab juga Layatihil Batil. Ini isinya adalah pembelaan terhadap Al-Quran. Ketika Al-Quran dianggap tidak otentik, Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad sendiri, dan seterusnya, beliau memberikan argumentasi-argumentasi bahwa Al-Quran itu tidak mungkin ada kebatilan yang bisa nyusup di dalamnya. Lalu Aisyah Ummul Mukminin, nah ini yang barusan tadi saya sebut, salah satu karya beliau itu juga menulis pembelaan beliau kepada Sayyidah Aisyah. Lalu ada buku beliau judulnya adalah Naqdu Awhamil Madiyah Al-Jadaliyah. Ini tentang filsafat, kritik beliau terhadap filsafat materialistik. Lalu Tajribah At-Tarbiyah Al-Islamiyah, ini tentang pendidikan. Kemudian ada Tahdidun Nasl tentang kontrasepsi atau keluarga berencana. Jadi terus ada lagi Al-Madzhab atau Hidiyah wal Falsafat Al-Mu'asyirah, madhab dalam akidah Islam dan filsafat-filsafat modern. Ini dilihat aja, judulnya tuh lompat banget ya. Kadang-kadang nulis tentang akidah, nulis filsafat, sosiologi, nulis tentang politik, tentang fikih. Ada lagi Al-Islam wal Ghurb, Islam dan Barat. Jadi beliau ini penguasaannya luar biasa. Walakin abrozu mu'allafati Syekh alal itlaq, ya, kitab beliau yang paling populer itu ada 3. Yang pertama adalah Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Ini sudah banyak sekali diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Di dalam bahasa Indonesia saja tidak kurang dari 5 penerbit yang menerbitkan buku Fiqhus Sirah ini. Lalu ini salah satu kitab menceritakan sejarah Nabi yang paling bagus. Di antara berbagai kitab yang ada adalah kitab yang beliau tulis ini, Fiqhus Sirah ini. Lalu Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah, ini kitab tentang tauhid, tentang akidah. Itu juga menjadi termasuk 3 yang paling laris, dan yang terakhir adalah Syarah Hikam. Ini termasuk Syarah Hikam yang paling bagus adalah yang ditulis oleh beliau ini. Wal adid min mu'allafatihi turjamu ila lughatin adidah. Dan banyak karya beliau ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Turki, Rusia, bahasa Melayu, dan seterusnya. Innahu alimun asriyun mujaddidun. Beliau adalah seorang yang sangat alim dan menjadi pembaharu. Wara'un mukhlisun. Beliau seorang yang wirai, orang yang ikhlas. Ya. Kalau kewiraiannya, ya, saya sedikit banyak menyaksikan bagaimana kesederhanaan hidupnya. Tidak punya, beliau seorang tokoh besar, kitabnya laris, pendapatan dari penjualan kitabnya pasti sangat banyak. Tapi rumah saja tidak punya, masih ngontrak, lalu mobil juga nggak punya. Beliau belanja ke pasar sendiri, pakaiannya juga itu saja, gitu. Tidak banyak. Beliau menjadi gambaran lah tentang kewirausahaan. Sampai ketika wafat, di sakunya hanya tersisa 50 lira. Kalau dirupiahkan hanya 10.000 rupiah di sakunya. Ya, sangat sederhana sekali. Yurut ala syariyah. Jari'un fil haq. Beliau ini berani ketika menyampaikan kebenaran. Mala'a hayatahu wa hayatan nas bil kalimatit thayyibah wal mau'izatil hasanah. Mengisi seluruh kehidupannya dan kehidupan manusia dengan kalimat-kalimat yang baik dan juga nasihat-nasihat yang baik. Wada'iyah Islami mutawaffawiqun fi kulli midan. Dan beliau ini adalah seorang dai yang unggul dalam berbagai bidang. Biasanya orang kalau nulisnya bagus, itu ngomongnya tidak bagus. Orang ini nulis bagus, public speakingnya biasanya nggak bagus. Atau ada orang public speakingnya bagus, disuruh nulis nggak jalan. Itu umumnya banyak orang begitu. Biasanya kalau ngomongnya enak, nulisnya nggak enak.
Kalau nulisnya enak, biasanya ngomongnya tidak enak. Tapi beliau ini mengumpulkan keduanya. Kalau nulis bagus, pada saat ceramah juga bagus. Itu saja saya kira ya sedikit tentang beliau. Jadi kalau mau tahu lebih panjang, masih ada beberapa materi yang lain yang ditulis tentang biografi beliau, termasuk yang ditulis oleh putra beliau. Jadi putra beliau ini namanya Taufik Ramadan, Taufik Ramadan Al-Buti. Beliau menulis kitab judulnya Walidi Kama Araftuhu, orang tua yang saya kenal. Itu cerita tentang, jadi gini, Syekh Mullah Ramadan Al-Buti ini ditulis oleh anaknya, judulnya Hadza Walidi, ini adalah orang tua saya. Cerita tentang orang tuanya. Sekarang beliau wafat, ditulis biografinya oleh anaknya, judulnya Walidi Kama Araftuhu, orang tua yang saya kenal. Itu nanti banyak sekali faedah-faedah teladan kehidupan yang bisa kita pelajari dari perjalanan-perjalanan hidup para ulama ini, ya, termasuk beliau ini. Menjadi motivasi dan contoh bagi kita, karena kita ini salah satu cara kita belajar paling gampang itu ya melihat contoh yang sudah pernah terjadi. Dan itu apa namanya? Itu mewujud ya dalam kehidupan para ulama ini, sehingga ya apa namanya, kita juga harus sering-sering membaca kisah perjalanan para ulama sebagai bahan motivasi untuk kita membandingkan antara diri kita sejauh mana dengan kehidupan para ulama itu. Kita akan tahu di situ mana yang harus kita kejar, mana yang harus kita lengkapi, ya, kekurangan kita ada di mana. Kita bisa tahu dari membandingkan diri kita dengan kan dalam persoalan agama ini kita harus lihat yang lebih tinggi, ya kita lihat ulama. Gitu. Sebaliknya kalau persoalan dunia kita harus lihat yang lebih sederhana dari kita. Saja saya kira ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Ya. Jadi kan buat dan itu tiap minggu dicek soalnya untuk memperkuat lagi pelajaran. Nah, namun kalau untuk orang tua pada umumnya kan tidak semuanya seperti orang tua yang punya untuk cek semua yang dipelajari anak. Bisa aja orang tua sekarang ini banyak yang anaknya itu lebih tahu gitu daripada orang tua dalam tertentu. Kalau dalam kasus seperti itu, apakah orang tuanya salah atau ada cara lain? Gimana? Iya, kan yang pasti orang tua ini memainkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Tidak harus persis, ya, syukur-syukur orang tuanya berilmu sehingga bisa mengevaluasi atau bisa menambahkan lah materi-materi. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa, setidaknya yang paling penting itu adalah perhatian itu. Ketika seorang anak dievaluasi atau ditanya perkembangannya oleh orang tuanya, anak ini merasa mendapatkan perhatian dan merasa dikontrol oleh orang tuanya, gak lepas, sehingga dia akan lebih termotivasi. Dia akan merasa, dia tidak merasa lepas kontrol. Oh iya, ternyata saya ini masih dipantau oleh orang tua saya. Kan kalau mantau saja semua orang tua bisa. Gimana kamu apa belajar? Bapak pengen dengar apa yang kamu pelajari di pesantren. Bapak juga pengen belajar. Nggak dapat kesempatan seperti yang kamu dapatkan sekarang gitu. Bapak juga pengen belajar gitu, supaya ilmu yang kamu dapat itu juga didapat oleh bapaknya. Anaknya terpaksa pasti akan belajar supaya bisa menjelaskan kepada orang tuanya. Ya, kalau anaknya nggak belajar kan nggak akan bisa cerita kepada orang tuanya. Belajar apa? Akhirnya ngarang. Gitu. Kalau nggak belajar akhirnya. Nah itu jadi sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang dipunyai oleh setiap orang tua adalah perhatian itu. Kan sekarang ini berkembang. Persoalan sosial itu namanya fatherless. Banyak anak lahir hidup tapi tidak merasakan kehadiran seorang ayah. Fatherless itu fenomena kehidupan di kota hari ini. Karena bapaknya kerja, keluar pagi, pulang malam, tidak pernah interaksi dengan anaknya.
Sehingga itu kemudian menjadi problem sosial karena anak itu menjadi lahir atau tumbuh dengan pendidikan yang tidak sempurna, itu karena absennya seorang ayah tadi itu. Padahal makna perhatian itu meskipun terlihat sederhana sangat penting. Bagaimana sih rasanya ketika kita ditanya oleh orang yang kita hormati tentang diri kita? Itu sangat bermakna sekali. Gitu. Sampai nggak hari ini belajar apa hari ini, seterusnya. Itu sangat bermakna bagi anak, dan semua orang tua bisa melakukan itu. Gitu. Tidak harus persis dengan yang beliau lakukan, tetapi perhatian itu yang dipunyai oleh orang tua. Dan peran orang tua ini nggak akan bisa digantikan oleh siapapun, meskipun ya nggak bisa digantikan oleh teman, nggak bisa digantikan oleh guru. Orang tua ini ya perannya nggak tergantikan. Gitu. Posisi peran orang tua ini sangat penting bagi anak. Itu kita evaluasi, kita belajar nanti. Sebentar lagi kan kalian semua juga menjadi orang tua, jadi pimpinan keluarga, dan orang tua ini sangat penting sekali bagi anak. Dan ya kita bisa belajar dari sinilah bagaimana peran orang tua sangat besar dalam membentuk sosok beliau itu di sini. Kerja keras sekali. Orang tua ini umumnya kalau sudah naruh di pondok udah taunya pokoknya nanti kalau sudah wisuda datang, padahal nggak cukup itu, mesti kontrol terus. Dan banyak yang ucapan-ucapan yang hanya bisa diterima oleh anak ketika ucapan itu keluar dari orang tuanya. Dari temannya nggak mempan, dari gurunya tidak mempan, tapi dari orang tuanya baru mempan. Gitu. Makanya kiai-kiai dulu misalnya kalau anaknya pesantren, orang tuanya juga harus pesantren. Artinya orang tuanya di rumah itu juga harus ikhtiar, nyari rezekinya yang halal, selalu mendoakan, selalu menasehati juga. Gitu. Seperti itu. Nah itu pentingnya peran. Kalau kita lihat kehidupannya para ulama, rata-rata orang tuanya seperti itu. Ya. Rata-rata memang orang tuanya. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang tuanya ketika dia mandi kemudian lihat ada apel yang terbawa arus air, apelnya udah mau busuk, dia makan, setelah makan baru mikir, nah ini apelnya siapa gitu. Dan kemudian dia cari dengan susah payah pemilik apel ini kira-kira siapa. Sampai ketika ketemu dengan pemiliknya ternyata diminta halal, tidak serta-merta memberikan. Tapi aku harus kerja dulu menebus kesalahannya, itu dilakukan. Saking kerasnya orang tua bagaimana mendapatkan rezeki yang halal, dan kerja keras orang tua ini berbuah. Akhirnya karena rezeki yang dikasih makan ke anaknya ini halal, akhirnya anaknya menjadi seorang ulama besar yang bernama Imam Syafi'i. Selalu ada peran orang tua di dalam keberhasilan anak ini. Jadi itu saya kira yang masih punya orang tua beruntung, kita masih bisa berbakti dan seterusnya. Yang sudah tidak punya orang tua, ya kita terapkan yang terlewat dalam hidup kita ini kepada anak kita. Itu saja saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.